pengeluaran untuk pendidikan jangan dipandang sebagai kos. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Untuk kabar terbaru kita hari ini, kita ada sebuah jawaban dari Anies Baswedan ketika ditanya oleh salah seorang mahasiswa terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan jawaban yang diberikan oleh Anies ini benar-benar sangat menggugah kita, sangat memberikan atau membuka cara pandang kita yang selama ini mungkin belum begitu tepat, di mana dalam hal ini Anies mengatakan bahwa yang namanya pembiayaan untuk masalah pendidikan, untuk masalah perbaikan generasi muda, ini janganlah dipandang sebagai kos, tapi pandanglah ini sebagai investasi yang nantinya hasil dari investasi ini akan melahirkan generasi-generasi muda di Indonesia yang berkualitas, dan itu akan sangat membantu sekali untuk membuat Indonesia ini menjadi lebih maju ke depannya. Nah, untuk lebih jelasnya terkait jawaban dari Anies Baswedan mengenai pertanyaan dari salah seorang mahasiswa terkait pendidikan, silakan simak saja videonya berikut ini. Pengeluaran untuk kesehatan dan pengeluaran untuk pendidikan jangan dipandang sebagai kos. Kalau itu dipandang sebagai kos, maka kita akan selalu bicara bagaimana mengecilkan. Pandang ini sebagai investasi. Investasi. Begitu itu dipandang sebagai investasi, maka yang kita pikirkan apa kembaliannya besok. Apa kembaliannya besok? Dan ketika kita investasi dengan program posyandu yang masif di seluruh Indonesia, memastikan bahwa dari mulai ibu hamil itu ada pasokan nutrisi yang sehat, maka itu investasi, karena besok kita akan ketemu anak-anak yang tidak stunting, anak-anak yang ototnya kuat, anak-anak yang otaknya kuat, yang kemudian mereka bisa menjadi mahasiswa yang baik di kemudian hari. Ini returnnya berpuluh tahun. Kebanyakan kita yang berada dalam politik ingin mengerjakan yang 5 tahun lagi bisa difoto dan dipaparkan menjelang pemilu berikutnya. Sudah saatnya kita mengubah kebijakan-kebijakan dibuat untuk membangun manusia dan bangsa kita menjadi maju dalam jangka panjang. Itu investasi. Itulah sebabnya mengapa saya katakan tadi, hal-hal yang dasar biayanya besar, tapi ini adalah investasi yang nantinya kita akan ambil buahnya. Mengapa kita mau keluarkan uang begitu banyak membangun jalan tol, membangun jembatan, membangun airport? Karena kita tahu ini investasi yang akan menggerakkan perekonomian. Seperti juga ketika kita membangun sekolah, bangku yang cukup. Ketika kita bentuknya piramida, Arsa, tegakah kita bilang kepada ibu yang tempatnya di pelosok sana, Bu, anak ibu lahir, tapi kami bisa pastikan anak ibu nggak mungkin dapat SMA, karena nggak ada SMA di tempat ini. Tega nggak kita katakan itu pada dia? Nggak mungkin. Kita harus bisa bangun sekolah di tempat itu. Jadi memang itu perlu biaya, tapi kita ingat biaya yang atau pengeluaran yang dikeluarkan itu mencerminkan prioritas. Kalau kita lihat APBN kita dalam waktu 15 tahun terakhir ini mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Tapi kebanyakan dari biaya itu justru dikeluarkan untuk biaya yang sifatnya operasional. Kita harus geser agar lebih banyak untuk biaya pembangunan, dan biaya bangunan itu manusia. Contoh yang sudah berhasil melakukan ini mana? Semua negara maju di Asia. Mereka maju karena investasi pada kualitas manusia sejak dulu. Korea Selatan, Cina, Jepang, Singapura, Taiwan. Mereka sudah mengerjakan berat di awal. Tapi sekarang mereka merasakan buahnya, bahwa mereka memiliki kualitas manusia yang baik. Komitmen itu harus ada, dan itu dari mana? Dari negara. Terima kasih. Ya, tadi kita sudah mendengar apa yang menjadi jawaban dari Anies Baswedan terkait pertanyaan dari mahasiswa mengenai masalah pembiayaan untuk pendidikan itu tidaklah kecil. Tapi Anies menjelaskan secara detail bahwa memang kalau kita melihat dari sudut pandang besar kecilnya pembiayaan memang besar, akan tetapi kalau kita merubahnya menjadi pandangan sebagai investasi, justru ini merupakan biaya yang besar yang nanti hasilnya juga setimpal dengan apa
yang akan Indonesia dapatkan, yaitu generasi penerus bangsa yang baik, bagus, berkualitas, yang tentunya bisa bersaing dengan negara lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita informasikan pada video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di channel saya, Imran Prasetya Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.